Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada saat ini kita eh, pelajaran mekanika tanah 1 section yang ke-6. Lanjutan dari section yang kelima. Sampai section yang kelima kemarin kita sudah mempelajari masalah apa yang dimaksud dengan gamma. Jadi gamma ini adalah berat volume, unit weight, berat isi, kepadatan, kerapatan, bisa juga namanya kerapatan. Jadi banyak nama berat volume itu. Kalau kita sudah mengetahui nilai gamma suatu benda, artinya kita bisa mendapatkan nilai berat benda itu kalau kita bisa mengetahui volume. Makanya dari gamma itu, dari mengetahui nilai gamma semua benda, kita bisa menghitung berat benda. Apa saja? Kita bisa menghitung berat gedung, berat jembatan, dengan mengetahui volumenya. Tentu volume bisa dilihat dari realisasi di lapangan atau gambar. Bisa kita hitung volumenya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai berat volume, kita juga harus mengetahui berat volume kering. Berat volume kering atau dry unit weight. Simbolnya gamma D, gamma dry. Rumus yang umum, gamma D sama dengan gamma dibagi 1 plus kadar air. Jadi dengan mengetahui nilai gamma dan mengetahui nilai kadar air, kita bisa menghitung gamma D. Gamma D ini sangat umum dipergunakan untuk konstruksi jalan. Apakah itu jalan tol, jalan provinsi, jalan nasional, jalan kabupaten, atau jalan pada landasan pesawat terbang. Ini umum sekali. Kita harus tahu betul nilai gamma D, material, tanah, atau agregat base kelas C, atau agregat kelas B, kelas A. Nilai gamma D-nya harus tahu kita untuk perhitungan-perhitungan berikutnya. Karena ini variabelnya sangat penting pada pekerjaan jalan umumnya. Misalnya, kita tahu nilai gamma misalnya dapat 1,9 ton per meter kubik. Sedangkan W kadar airnya 10%. Berarti gamma D sama dengan 1,9 dibagi 1 plus 10%. Berarti 1,1. Berarti sama dengan 1,9 dibagi 1,1. Nah, itulah nilai gamma D. Jadi mudah mendapatkannya. Dan ini bisa dipraktekkan dari hasil pekerjaan rumah kamu yang pertemuan sebelumnya, bahwa kamu sudah mencari nilai kadar air dan mencari nilai gamma. Selanjutnya kamu bisa juga mencari nilai gamma D. Oke. Untuk berikutnya, nah di sini ada lagi hubungan antara gamma atau unit weight, weight ratio atau E kecil, moisture content atau W kecil, specific gravity atau GS. Sini kita mencari hubungan antara gamma, E, W kecil, dan GS. Dari gambar tampak bahwa di sini WS sama dengan GS kali gamma W. GS kita sudah pernah mengetahui pada pertemuan sebelumnya, nilai
spesifik graviti tanah. Dan insya Allah nanti pada semester berikutnya kita akan uji nilai GS ini di laboratorium. Gamma W kita tahu nilainya 1 ton per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Jadi gamma W sama dengan 1 ton per meter kubik atau juga sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Kalau di lab laboratorium kita memakai yang ini 1 gram per sentimeter kubik. Kalau di lapangan biasanya dipakai 1 ton per meter kubik. Ini sama nilainya. Sudah itu di sini ada nilai WW. WW itu adalah weight of water, berat air. Ini sama dengan W dikali WS. Didapatkan dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 28. W sama dengan WW per WS. Jadi dari persamaan 28 ini kalau dicari WW sama dengan W dikali WS, berat tanah. Nah, di sini WW sama dengan WW sama dengan W dikali WS. Dan WS-nya itu bisa diganti dengan GS dikali gamma W. Sehingga didapatkan weight of water adalah W dikali GS dikali gamma W. Dalam ilustrasi gambar ini bisa dilihat bahwa ini yang tadi WW sama dengan W dikali GS kali gamma W sama dengan ini. Sedangkan WS sama dengan GS dikali gamma W. Kita tahu bahwa W adalah WW ditambah WS dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 22. W sama dengan WS ditambah WW. Selanjutnya untuk volume ini sama dengan W dikali GS. Volume of water sama dengan W dikali GS. Ini bisa diurut dari persamaan sebelumnya bahwa WW sama dengan W dikali GS dikali gamma W. Sedangkan gamma W sama dengan berat air WW per, ini dari rumus umum. Dari rumus umum sebelumnya yaitu gamma sama dengan berat dibagi volume. Ini sama dengan ini. Untuk air, untuk material, seluruh material. Kalau dia tanah berarti gamma S WS per PS. Kalau dia beton, gamma C WC per PC. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini bisa dihubungkan ke sini. Nah, itulah hubungan itu tadi. Makanya judulnya tadi hubungan. Kita cari hubung-hubung. Menghubung-hubungkannya. Coba kita lihat dari sini. Kalau gamma W-nya itu kita ganti dengan ini. Berarti WW sama dengan W dikali GS dikali WW per PW. Sehingga dari sini bisa didapatkan nilai apa hubungan ini.
Karena tadi hubungan ya hubungan ini. Jadi kembali. Oke, jadi di sini dari persamaan WW sama dengan W dikali GS kali gamma W, sedangkan gamma W nya tuh kita ganti dengan ini WW per PW sehingga seperti ini. Jadi ini WW nya ini bisa kita coret jadi satu, dibagikan jadi satu, sehingga persamaan ini bisa jadi seperti ini. PW sama dengan W dikali GS. Ya, pas lah seperti ini. Berikutnya, kita tahu bahwa dari persamaan sebelumnya E sama dengan VV per PS. Sehingga dari PS sama dengan 1. Kenapa PS sama dengan 1? Karena ini jadi nilai standar ya, pelajaran mekanika tanah yang standarkan ya tanah. Kalau standarisasi itu ya nilainya pasti 1. Apapun barangnya kalau standarisasi nilainya ya 1. Ya seperti kamu nanti misalnya di pelabuhan, misalnya kapal pengangkat peti kemas, di situ di dalam peti kemas itu macam-macam isinya. Mungkin ada alat mobil, alat Honda, bisa buah-buahan, bisa ya macam-macam. Sehingga peti kemasnya itu jadi standar. Makanya nanti tahunya di kapal itu berapa yang diangkat peti kemasnya. Mungkin nanti 100 peti kemas, padahal di dalamnya semua barang ada gitu. Jadi yang distandarkan ya peti kemas. Di sini yang distandarkan karena itu kapal peti kemas. Kalau kita pelajaran mekanika tanah yang distandarisasikan ya tanah. Sehingga PS itu sama dengan 1. Kalau PS sama dengan 1, artinya P sama dengan 1 ditambah ini. V itu dari sini sampai sini. Berarti ini ditambah ini. 1 ditambah E. Nah, di sini deh. Muncullah persamaan ini. Ini tolong sambil didengarkan, dicatat juga, sehingga bisa lebih luas pemahamannya. Sebaiknya Anda juga menulis apa yang dijelaskan. Mungkin bisa ditulis-tulis di samping kiri atau di samping kanan di ruang-ruang kosong dari buku pegangan Anda, supaya Anda tidak menjadi pasif. Tolong diaktifkan ya, macam ini ya. Ini yang saya tulis tambahan ini nggak ada di buku ya, tulis tambahkan silahkan di sisi kiri atau sisi kanan. Ini disinilah hubungan itu. Oke, setelah dari hubungan ini rumus ini kita sudah maklum ya, gamma sama dengan W per P. Nanti dijabarkan lagi W itu sama dengan WS tambah WW, ini P nya tetap, sedangkan WS itu GS dikali gamma W yang ini tadi. WW itu tadi W dikali GS kali gamma W yang ini tadi, yang di atas tadi udah jelaskan. Nah, P sama dengan 1 plus E, sehingga gamma sama dengan ini sama 215. 1 plus W kali GS dikali gamma W dibagi 1 plus E. Di sini kita lihat persamaan berikutnya, gamma D sama dengan ini. Akhirnya seperti ini, WS itu sama dengan ini tadi, GS kali gamma W 1 plus E. Nah, ini gamma D sama dengan ini. Atau ya kalau dicari hubungan lain, E sama dengan ya seperti ini. Nah, ini dari persamaan sebelumnya dia diputar ya seperti ini. Dengan persamaan seperti ini, kita bisa mencari nilai void ratio atau rongga pori, void rasio rongga pori tanah. Kalau dari persamaan sebelumnya E sama dengan misalnya
Ini VV per PS. Wah, ini sulit Anda mengetahui nilai VV ini aja susah mencarinya, volume of void. Bagaimana mencari volume rongga udara tanah? PS, bagaimana mencari volume tanah? Dalam realisasinya sulit mencari, atau hubungan lain misalnya ini. E sama dengan akhirnya ini ya sama dengan N1 per 1 kurang. Ini susah juga mencari porositasnya. Tetapi kalau dari sini nilai ini mudah. E sama dengan GS kali gamma W. GS kita bisa uji seperti pelajaran sebelumnya. Nanti akan kita uji di lab uji tanah. Bagaimana menguji nilai GS. Gamma W kita tahu nilainya 1. Kalau di lab ya 1 gram per cm3. Gamma D itu yang sudah coba Anda cari dengan berat volume kering ya. Sudah ada coba di pekerjaan rumah yang lalu Anda mencari nilai gamma D tanah di sekitar Anda, gamma D. Jadi gamma D itu mudah nyarinya. Sehingga kalau udah diketahui di GS gamma W per gamma D kurang 1 ya bisa dicari nilai E. Nilai ratio lebih realistis. Di sini kalau Anda nanti sudah tahu nilai E, balikkan lagi ke sini, nanti bisa mencari nilai porositas. Misalnya nilai E misalnya. Nilainya misalnya 0,7. Ya, berarti porositas sama dengan E1 plus E. Berarti 0,7 dibagi 1 plus 0,7 sama dengan ya 0,7 dibagi 1,7. Mudah mencarinya. Nah, itulah indahnya mencari hubungan-hubungan. Ya, dalam filosofinya ya seperti yang saya jelaskan di minggu lalu bahwa dengan banyaknya hubungan kita bisa menjadi lebih leluasa mencari sesuatu. Ya, misalnya seperti ini nilai E. Mencari nilai E pun kan mudah. E sama dengan GS kali gamma W per gamma D kurang 1. GS misalnya 2,7. Gamma W 1 ya. Gram per centimeter kubik. Dibagi gamma D. Gamma D misalnya 1,9 gram per centimeter kubik. Kurang 1. Nah, kan kalau ini udah mudah mencarinya. Berarti diketahui nilai E. Berarti dengan hubungan-hubungan seperti ini, itulah gunanya untuk mudah mencari nilai void ratio E dan porositas N. Porositas tanah, void ratio tanah. Oke, ini persamaan seperti persamaan sebelumnya. Kita lihat lagi. Persamaan 218. Persamaan 218 ini persamaannya dikembangkan dari persamaan 25. S sama dengan PW per PP. S ini derajat kejenuhan tanah. Seperti di persamaan 25 di pertemuan sebelumnya. Kita tahu ini W per GS dari sini, dari atas juga tadi. P ini ya udah S kali E sama dengan W kali GS. Kalau S ini nanti nilainya 100%, artinya ya sama dengan 1, ya tanah itu jenuh. Ya, kita cari hubungan ini berarti S dikali E sama dengan W kali GS. Ini deh. Jadi kalau mau mencari nilai derajat kejenuhan ya cari dulu kadar airnya berapa persen, GS-nya berapa. Nah, ini kadar air ini seperti yang saya sudah perintahkan sama kalian untuk dicari di rumah berapa nilai ininya, kadar air tanah PR yang kemarin.
minggu yang kemarin. GS ini ya teorinya sudah kita pelajari. Ya, nanti aplikasinya di lab uji tanah akan kita lakukan ini mencari nilai GS. Dan kita juga sudah bisa menghitung dari persamaan ini. Sehingga dapat nanti kalau S-nya sama dengan 100%, berarti tanahnya jenuh. Kalau dia 90%, artinya tidak jenuh. Apa yang dimaksud dengan tanah jenuh? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa biasanya misalnya ini permukaan tanah ya, banyak rumput, banyak pohon. Di sini ada muka air tanah, mat ya. Kalau tanah tuh di sini ya, di bagian A, ini tanahnya tidak jenuh. Kalau di sini di bawah muka tanah, ini tanahnya B, ya tanahnya jenuh. Biasanya kalau tanah jenuh, ini tanah jenuh, itu S sama dengan 100% atau sama dengan 1. Jadi kita bisa mengetahui tanah ini diambil di mana, di atas muka tanah atau di bawah. Kalau kita selidiki, nanti kita uji nilainya, misalnya W-nya berapa, GS-nya berapa, nanti E-nya berapa, dapatnya 100%, berarti tanahnya diambil di bawah muka air tanah. Kalau dia S sama dengan ini dikali ini, bagi ini dapatnya 90%, berarti tanahnya diambil di atas muka air tanah. Seperti itu. Ini ada apa? Contoh untuk contoh format untuk mencari nilai gamma D. Nanti mungkin yang sudah kamu kerjakan di rumah mencari gamma D itu, mencari gamma dan gamma D ya, yang sudah saya perintahkan sama kalian mencari gamma dan gamma D. Bisa juga formatnya dibaguskan seperti ini. Ini ada 3 kali pengujian. Misalnya seperti ini, kamu timbang berat ring atau berat tabung. Kemarin tabungnya bisa dari paralon, bisa jadi besi. Timbang beratnya, misalnya 47,2 gram. Hati-hati kalau ngisi tabel ini angka satuannya di sini dalam urutan ini ya. Jangan nanti dibikin satuannya di sini, kacau nanti. Biasa tabel itu isinya hanya angka, tidak ada satuan. Sudah itu ring atau tabung yang dari paralon atau dari besi, misalnya kamu tidak pakai ring, tapi ring ini kamu ganti tabung besi atau tabung paralon yang seperti diperintahkan kemarin. Setelah diisi tanah, ya timbang, misalnya segini beratnya 120 gram. Berarti berat tanahnya ya ini kurang ini sekian. Nah, mencari gamanya tentu mudah. Berat dibagi volume. Ya volumenya tentu sudah dicari, volume ring ini. Volume apa? Kalau mau pakai ring boleh, atau pakai tabung dari paralon boleh, atau dari besi, carilah volumenya berapa diameter, berapa tingginya, nanti dapat volume. Nah, misalnya seperti ini, di sini dapat 1,65. Ya, cek juga kadar air tanah seperti yang sudah saya perintahkan sama kamu. Cara mengujinya sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, misalnya dapat 20%, berarti berat volume kering tanah adalah gamma dibagi 1 plus W. Berarti gammanya 1,65 dibagi 1 plus 20%, berarti 1,65 dibagi 1,2, dapatnya ini. Nah, uji 3 kali, nanti rata-ratakan. Nah, biasanya pengujian itu ya beberapa kali supaya nanti dapat ratanya. Itu gunanya kita apa? Sebaiknya apa yang kalian lakukan di rumah itu kemarin ya, kalau dilakukan 3 kali, dibikin formatnya dalam format seperti ini, jadi lebih teratur. Berarti kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan berat volume, kadar air tanah, dan berat volume kering.
Ini ya kalau misalnya Anda kemarin menguji kadar air tanah, silahkan juga pakai tabel ini. Misalnya kalau kemarin nggak pakai cawan, langsung aja berat tanah di sini. Berat. Jadi ditimbang cawan atau langsung kalau di ini di lab, kalau misalnya di lapangan seperti saya bilang kemarin ya timbang aja tanah gitu ya. Misalnya 23 gram sudah tuh kering kan, dapatnya sekian gram, tentunya berat air ini kurang ini. Berat tanah kering tentunya berat yang ini tadi. Kalau dia pakai cawan tentu dikurangi, kalau nggak pakai cawan ya udah ini aja. Berarti kadar air ya tinggal bagikan berat air dibagi berat tanah. Ini 17 ini dari sini, karena dikurangin ini ya dapat 17. Dapatlah kadarnya sekian. Dicoba 2 kali, kita ratakan. Seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin ilustrasi gambarnya cawan. Kalau ini di lab ya. Kalau seperti yang saya perintahkan sama klien di minggu kemarin ya langsung aja tanahnya ditimbang dan dikeringkan ditimbang ya. Saya suruh gongseng aja ditimbang, dapat berat tanah basah dan berat tanah kering. Nah, ini ring ini boleh ilustrasinya seperti ini, boleh juga dia dari paralon ya silahkan. Tebalnya ini tingginya ini ya, terserah lah berapa, yang penting tahu diameter, nanti bisa dapat luas dikali tinggi kan dapat volume. Ini terserah berapa aja bisa. Kalau pendek mungkin namanya ring, kalau misalnya panjang mungkin namanya tabung. Yang penting dia bentuknya kita mengetahui volumenya. Silakan ini dicatat juga seperti ini. Nanti Anda bisa melakukannya, melihat ini melalui Android, tapi kalau terlalu kecil ya silahkan dilihat melalui laptop sambil dicatat juga. Jangan hanya didengarkan, dilatih tangannya mencatat hubungan-hubungan seperti ini. Kita selesai membahas yang masalah tanah yang tidak jenuh, yang di atas tadi yang kita jelaskan sebelum ini, khusus untuk tanah yang diambil di atas muka air tanah. Sekarang kita bagaimana kalau tanah tersebut kita ambil di bawah muka air tanah. Kita misalnya ini gambar permukaan tanah ya, ada pohon biasalah gitu seperti itu. Ini muka tanah, simbolnya biasa sampan kecil, ada area air, ada mat atau GWT ya, groundwater table. Ya penjelasan sebelumnya kita menjelaskan kalau tanah itu diambil di sini di atas muka air tanah. Sekarang bagaimana kalau kita mengambil tanah ini di bawah muka tanah? Makanya di dalam teknik sipil, ini kita simbolkan dengan B, sampel tanahnya. Ini permukaan tanah ini harus betul-betul diketahui ya. Dalamnya ya variasi, bisa 3 meter, bisa 2 meter, bisa 20 meter seperti di Kulim, 20 sampai 25 meter Kulim. Kalau di Panam ini ya sekitar 3 meter, ya, itu variasi. Variasinya tergantung dari kontur muka tanah ya. Kalau begini muka tanahnya, airnya di sini, ya berarti kalau di sini ya segini. Nah, ini mungkin Kulim seperti ini, 20 sampai 25 meter. Kalau Panam mungkin ya dekat, ya, ini yang 3 meter. Jadi kedalaman muka tanah itu tergantung dari kontur tanah. Makin berbukit deh makin dalam. Ini yang misalnya ini bisa sampai 20 sampai 25 meter. Oke. Kita jelaskan bagaimana kalau tanah ini kita ambil di
bawah muka air tanah. Berarti jika tanahnya jenuh ya. Berarti ini tanah jenuh atau saturated. Jadi kalau tanah jenuh, kita sudah tahu bahwa kalau tanah yang A, tanah A ini kemarin ilustrasinya ada 3. Nih, soil, water, dan udara, air. Kalau yang B, berarti udaranya nggak ada. Yang ada cuma soil dan water. Ya, udaranya itu terisi oleh air semua. Tak ada lagi udara kalau kita mengambil tanah di bawah muka air tanah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Tentunya di sini variabelnya agak sedikit berbeda dengan yang tanah-tanah yang di atas muka air tanah. Ya, variabel ininya tetap W sama dengan WW tambah WS. Nah, gitu. Yang ini P sama dengan PP ditambah PS. PS-nya 1, E-nya 1, EE, PP-nya sama dengan E, berarti P sama dengan 1 plus E. Ini volume udaranya tak ada lagi karena udah jenuh. Ini apanya? Sedangkan di sini WW sama dengan E atau Power ratio dikali gamma W. Sini WS sama dengan GS dikali gamma W. Nah, ini GS dikali gamma W sudah seperti persamaan sebelumnya. Sedangkan ini ya bisa diturunkan dari gamma W awalnya gamma ya, ini rumus umum W per P. Kalau dia air ya gamma W WW per PW. Kalau gamma tanah WS per PS. Nah, gitu sebenarnya. Nah, kita ambil yang ini. Berarti dari sini dari persamaan sebelumnya dari sini WW sama dengan W kali GS kali gamma W setelah itu sedangkan kalau dia jenuh S
sama dengan 100% atau 1. Dari persamaan sebelumnya tadi ada S kali E sama dengan W kali GS. Ini persamaan yang ini. Persamaan sebelumnya ya. Nah, ini persamaan 218. Dari sini W sama dengan W kali GS per S. S sama dengan 1, berarti E sama dengan W kali GS. Ini S sama dengan 1 kalau dia tanah jenuh. Kalau sudah W, nah ini dari sini berarti WW sama dengan ini W kali GS, ini diganti E, ini kali gamma W. Nah, sampailah kita ke persamaan yang ini. WW sama dengan E dikali gamma W. Sedangkan WS yang ini, rumus sebelumnya adalah WS sama dengan GS dikali gamma W. GS dikali gamma W. Jadi masih sama ya. Sehingga untuk yang kondisi tanah jenuh, gamma sat. Gamma sat itu gamma 1 rated atau gamma jenuh. Tanah yang di bawah muka air tanah. Ya, rumus awalnya sama, W per P. Ini seperti ini, sehingga didapatkan rumus persamaannya gamma sat sama dengan gamma jenuh GS ditambah E kali gamma W 1 plus A. Dari sini bisa dihitung E sama dengan W kali GS. Ini persamaan ini boleh dipakai kalau dia tanah jenuh. Kalau tidak jenuh ya persamaan seperti ini. Karena S-nya tidak sama dengan 1 kalau tidak jenuh. Tapi kalau misalnya jenuh, S-nya sama dengan 1 tadi. Ini ada hubungan lagi antara unit weight, porosity, dan moisture content. Ini untuk tanah yang tidak jenuh, tanah yang di atas muka air tanah. Ini persamaannya. Di sini nanti kalau tanah tidak jenuh, kita bisa mencari gamma D-nya juga dengan seperti ini persamaannya. Atau mencari gamma itu boleh dengan seperti ini. Dan ini untuk tanah yang jenuh, persamaannya seperti ini, dengan hubungan dengan porositas. Jadi tandai aja dari awal sini bahwa kalau tanah yang tidak jenuh, persamaannya 215, 217, 218. Ini untuk tanah yang tidak jenuh. Sedangkan tanah yang jenuh ini 219, 220. Ini 221, 222, 23, 24 ini persamaan untuk tanah yang tidak jenuh. 225 dan 226 ini tanah yang jenuh. Bisa ditandai. Berarti yang jenuh itu persamaan yang tidak jenuh dulu. 215, 217, 218. Tidak jenuh. 221, 222, 223, 224 silakan ditandai
Sedangkan untuk tanah yang jenuh 219, 220, 225 dan 226 itu untuk persamaan-persamaan yang tanah yang jenuh. Jadi variabel-variabel yang biasa diperiksa ya, di lapangan itu GS biasa, gamma W itu udah diketahui. N, ini tidak bisa diuji kecuali dengan hubungan-hubungan seperti ini. Jadi kalau mau mencari N, porositas pada tanah yang ini, tanah yang tidak jenuh, ya 225 ini, ya, tanah yang tidak jenuh. Misalnya begini. Untuk tanah yang tidak jenuh, mencari porositasnya, ya gunakan persamaan ini. Gamma sat sama dengan gamma sat sama dengan 1 kurang N. Ini GS ditambah N kali gamma W. Variabel di sini mudah mencarinya. Yang mau dicari misalnya ini, N ini. Ya, GS kita bisa lakukan ujinya. Gamma W kita tahu nilainya 1 gram per cm kubik. Itu gamma air ya, gram per cm kubik. Ini gamma berat volume air, kita udah tahu 1 gram per cm kubik atau 1 ton per meter kubik kalau di lapangan. Jadi kalau ini kita sudah oke, udah tahu, yang ini udah tahu, yang ini juga udah tahu, berarti nilai yang N bisa dicari. Kalau sudah N tahu, nanti dicarikan hubungan dengan E. Seperti persamaan sebelumnya, E sama dengan yang ada N. Jadi ini jangan diputar balikkan ya. Kalau tanah jenuh ya menggunakan rumus tanah jenuh. Kalau tanah tidak jenuh gunakan rumus tanah tidak jenuh. Jangan dikacaukan. Tadi udah saya kasih tandai bahwa ini tanah jenuh, persamaannya ini yang tidak jenuh, yang tidak jenuh. Jadi harus ditandai. Kalau Anda sebenarnya kalau lihat dari gambar ini tadi sudah jelas. Ya. Saya urutkan misalnya dari sini. Nah, ini dari awal sini tanah tidak jenuh, persamaannya ini. Ada 3 persamaan. Setelah itu ada gambar lagi tanah jenuh. Nah, ini persamaannya 20. Ini ada gambar tanah tidak jenuh. 1, 2, 3, 4. Ini gambar tanah jenuh, di bawahnya tentu rumus persamaan untuk tanah-tanah yang jenuh. Nah, ini tabel ini ada beberapa nilai E ya, point ratio, kadar air ya, W saturated, W dalam keadaan jenuh, dan gamma D ada beberapa misalnya pasir lepas, seragam lepas ya, point ratio-nya E 0,8, ini kadarnya 30%, ini gamma D 1,45. Ini ada beberapa jenis tanah yang sudah diselidiki nilai-nilai E-nya, W-nya dan gamma D-nya. Oke, di sini ada tabel. Ini tabel yang berhubungan dengan gamma. Nah, ini dia. Yang berhubungan dengan gamma D, ini dia. Nah, ini di bawahnya nih. Yang berhubungan dengan gamma sat, gamma jenuh. Nah, ini dia. Ini rumusan ini sekedar diketahui, nggak perlu dihafalkan karena rumusannya cukup banyak. Tapi yang diketahui misalnya begini, apa hubungan antara kadar air, GS dan point ratio dengan gamma? Ya, hubungannya itu ya ini, gamma sama dengan 1 plus W kali GS kali gamma W 1 plus E. Apa hubungan gamma dengan
kadar air dengan JS dengan derajat kejenuhan. Ya ini gamma sama dengan 1 plus W JS kali gamma W, 1 plus WS kali W JS kali S. Apa hubungan gamma berat volume kering? Gamma D dengan specific gravity dan porositas. Nah, berarti ini gamma D sama dengan JS kali gamma W dibagi 1 plus E. Apa hubungan gamma D dengan ratio kadar air dan kejenuhan? Ya, ini. Jadi hubungan itu adalah rumusan. Nah, begitu seterusnya. Di sini misalnya ada apa hubungan gamma sat atau gamma jenuh dengan specific gravity dan porositas. Berarti rumusnya ini. Hubungan itu gamma sat sama dengan ini. Jadi seperti itu. Jadi rumusan itu mencari hubungan-hubungan. Dengan hubungan itu kita dimudahkan untuk mencari nilai. Ya, biasanya hubungan ini memudahkan kita untuk mencari nilai-nilai masing-masing. Di sini saya ada menjelaskan ada beberapa gamma ya. Gamma yang pertama W per P ya, ini udah berapa kali dijelaskan ini, mungkin udah lebih 5 kali. Di sini ada juga gamma D atau gamma ini dibagi 1 plus kadar air per 100%. Ada juga gamma sat atau gamma tanah jenuh. Nah, ini perlu dipahami bahwa gamma sama dengan W per P itu yang sudah pernah saya perintahkan sama kalian untuk mencari nilai gamma seluruh material ya. Dan mencari gamma juga sudah saya jelaskan bagaimana praktiknya di lapangan. Kalau sudah dapat gamma, dapat kadar air, ya bisa dicari gamma D. Sekarang ini gamma dan gamma sat. Ini misalnya begini, ini permukaan tanah. Ya, ini ada pohon ya biasalah gitu. Kita sini ada muka air tanah, mat ya. Kalau kamu mengambil tanah di sini di A ini dapat W dan dapat P-nya, ini jadi gamma. Ini tanah di A yang di atas muka air tanah. Kalau ngambilnya di sini tanah B ini B ya sama. Kamu dapat juga beratnya, dapat P-nya. Ya ini jadinya gamma dalam kondisi jenuh. Perlakuannya sama. Mencari berat dan mencari volume. Ya, dengan apa kemarin bisa dengan apa? Paralon atau ya tabung apalah gitu. Jadi aplikasi di lapangannya kalau ngambil tanahnya di atas muka tanah dapat berat dan dapat volume, dapat gamma. Tapi kalau mengambil tanahnya di bawah muka tanah dapat beratnya dan dapat volumenya, ya berat tentu di dalam paralon itu tadi dan dibagi volume paralon, namanya gamma sat. Jadi perbedaan gamma sat dengan gamma ini ya ini tempat di mana ngambil tanah di atas atau di bawah muka tanah. Perlakuannya sama-sama mencari W dan P. Walaupun nanti di sini rumusannya bisa macam-macam. Nah, ini kan hubungan-hubungannya. Sebagai bahan ini bahan ya bahan tambahan ya, bahan tambahan
Sebelum saya mengakhiri ini, di sini ada contoh soal. Misalnya yang nomor 2 itu berat tanah. Berarti diketahui berat tanah 20 gram, berarti W 20 gram. Volume tanah 15 cm kubik, berarti V berarti 15 cm kubik. Nah, nanti W per P ini sama dengan ini, berarti dapat gamanya. Nah, nanti diketahui ini W besar, yang W ini W kecil, kadar air misalnya 10%. GS-nya specific gravity 2,7. Tentukan gamanya. Gamma udah tahu tadi ini rumusnya. Tentukan gamma D. Gamma D-nya berarti rumus yang ini tadi, gamma D sama dengan 1 plus W per 100. Silahkan dicari. Nah, nanti dari sini, dari GS gamma D apa nih, ketahuan nilai E-nya dari rumusan tadi. Dan bisa dihitung nilai N-nya juga. Dan bisa dihitung nilai S-nya. Ini sebagai apa? Coba Anda cari nilai ini. Nilai masing-masing ini. Nilai gamma D, E, N, dan S. Jadi silahkan dicari dengan rumusan-rumusan yang ada itu. Dicoba. Ini sebagai tugas pada pertemuan ini. Silahkan dijawab pertanyaan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.